Kita sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar lagi, jadi total kamarnya ada 4 ya. Nah, sebelum kita lihat kamar-kamarnya, Hotel mau mention di lantai 2 masih ada ruang keluarga, teman-teman. Kali ini lokasi rumah yang satu ini mantep banget, teman-teman. Row jalannya berada di boulevardnya, betul-betul luas, betul-betul nyaman. Ini ya, boulevardnya sangat dekat dengan gate-nya juga. Dan karena rumah ini posisinya memang di hook, jadi dia itu ada 2 row jalan lah ya. Yang pertama di boulevardnya dan yang secondary-nya, jalan secondary-nya di sini. Untuk jalan secondary-nya ini bisa buat 3 mobil juga sendiri. Kalau boulevardnya gede banget ya, nggak usah dibahas. Kalau ini 3 mobilan lah ya. Dan carportnya dia itu ada 2, dari area boulevard bisa masuk taruh mobil 1. Dan di area secondary road-nya ini bisa taruh mobil 2. Ya. Cakep banget pokoknya rumahnya. Nah, kita ngomong spesifikasi rumahnya. Rumahnya ini ukurannya 12x13 dengan luas tanah 151 meter persegi dengan luas bangunan 200-an meter persegi ya. Oke, kita lihat. Jadi yang pasti carportnya ini bisa buat 2 mobil. Dan ya, tinggal tambah kanopi, mestinya cakep banget sih. Dan di sini ada area yang bisa dibuat untuk sebutannya kongko-kongko ya, biasanya area ruang tamunya dan lain sebagainya. Kalau mau di sini nanti di area yang sedikit turun bisa dikasihin batu-batu gitu ya, terus dikasihin pot-pot tanaman, bakal hijau banget, cakep banget ya. Yang pasti sudah dapat tandon bawah dan ada pompa airnya. Oke, karena ini posisinya di hook, kita lihat ke samping ya. Di area samping ini bisa dibuat taman juga. Dan tamannya ini juga mestinya cukup luas ya. Terus di sini juga ada area carportnya 1 buat ke area boulevardnya. Jadi ya lumayan banyak ya. Mobil bisa 3. Dan karena posisinya di hook, jadi tamannya juga cukup luas. Kalau untuk tembok sampingnya ini mungkin tingginya sekitar 2 meter ya. Kalau dari jalan depan bakal lebih tinggi sih, mungkin 2,5 meter. Lumayan tinggi, cuman kalau mau dibuat lebih tinggi lagi bisa, cuman ya buat apa. Oke, ketika masuk di sini langsung ada ruang keluarganya yang mestinya cukup luas. Jadi memang karena dia bentuknya kotak ya, penataannya dan posisinya di hook, penataannya nggak bisa yang terlalu fleksibel. Ada ruang tamunya, ruang keluarganya gitu ya. Jadi kalau sebutan ruang tamunya mungkin di area depan gitu ya. Di area teras tadi dengan ngeliatin taman seperti itu. Kalau mau nambah kanopi biar lebih kerasa adem di area depan gitu ya. Tapi kalau di sini area ruang keluarganya. Dan kalau teman-teman yang lihat di sini, ini biasanya orang-orang nyebutnya dapur gitu ya. Ini dapur bersih. Jadi dia ini untuk bersih-bersih dikit aja atau untuk buka-buka makanan dari Grab dan lain sebagainya. Tapi untuk dapur kotornya ada di belakang, teman-teman. Nah, jadi di sini ada area dapurnya yang ada kitchennya, dan untuk cuci-cucinya utamanya di sini, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang tadi itu betul-betul dapur bersih aja. Cuman kalau teman-teman misalnya, buat apa dapur bersih, dapur kotor aja sudah cukup. Itu nanti dirombak aja bisa, teman-teman ya. Ya pasti seperti ini. Dan ini ke area carport yang tadi teman-teman tadi sempat lihat ya. Nah, area dapur kotornya ini connect sama area servis untuk kamar ART dan kamar mandinya ya. Ini kamar ART. Dan di sini ada kamar mandinya. Ya, ini juga bisa buat area cuci jemurnya ya, cuman memang nggak terlalu yang besar gimana. Oke, dan kita kembali ke ruang keluarganya lagi. Ada kamar di lantai 1, kamarnya di sini. Dengan jendela yang cukup besar. By the way, rumah ini hadapnya barat selatan. Jadi untuk area kamar ini adem, teman-teman. Dia hadapnya selatan, nggak kena matahari, nggak kena silaunya. Jadi mestinya enak-enak aja ya. Cuman memang yang rada ini barat sana. Tapi makanya kalau teman-teman lihat di sini juga nggak banyak jendelanya. Jadi biar sedikit menghalau panasnya. Dan kalau mau dikasih kanopi bakal lebih enak lagi. Oke, sekarang kita bakal lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya di sini, di bawahnya tangga. Lumayan nyaman sih untuk wastafelnya. Jadi buat ngaca, bisa taruh water heater di sini, cuman nggak terlalu besar ya rasanya ya. Nah, ini ada kacanya, jadi untuk sikat gigi, bersih-bersih, toilet duduk, dan untuk showernya di sini.
Untuk hotel tingginya 174 masih cukup, masih oke sih. Nah, atas ini juga bukan plafon ya, soalnya kalau kena air nanti kan basah, soalnya ini kan tangga. Jadi atas ini bukan plafon, kalau mau lebih aman lagi di keramik, jadi nggak bakal ngelintek sebutannya ya. Apa? Ya cat-catnya ini ya, soalnya pasti kena air sih dari puncratannya. Tapi tingginya masih oke sih, masih nyaman. Kalau mau lebih nyaman lagi dikasih kursi, jadi mandinya sambil duduk. Ya, oke, kita bahas tangganya. Nah, untuk naik ke lantai 2, tangganya ini lumayan lebar teman-teman. Lebarnya ini 1,1 sampai 1,2, pokoknya ini cukup besar. Dan kalau lihat lantainya ini dia full slab ya, dia nggak ada potongannya, jadi lumayan cakep. Terus ada motif coraknya yang kayak kesannya kayak marmer gitu ya. Dan ini handle-nya pakai stainless steel, juga kaca. Yuk kita naik. Oke, kita sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar lagi, jadi total kamarnya ada 4 ya. Nah, sebelum kita lihat kamar-kamarnya, hotel mau mention di lantai 2 masih ada ruang keluarga teman-teman. Jadi taruh sofa, untuk taruh TV. Nah, dia untuk steker-stekernya dia pakai merek Panasonic ya, bukan Broco atau Uticon biasa. Dia lumayan bagus, makanya modelnya juga kesannya kayak aluminium, cukup cakep. Termasuk steker-steker untuk lampu. Dan sudah ada untuk antena TV-nya. Jadi ini sudah dipikirin untuk area kumpul keluarga lah ya. Taruh sofa. Jadi kumpulnya di sini. Cakep banget. Kita lihat kamar kedua. Ada di sini. Ya, ini kamar kedua di rumah ini. Ukurannya cukup nyaman, cukup gede, 2,5 ya, kurang lebih. 2,5 kali panjangnya panjang sih 4 gitu ya. Jadi lumayan besar. Kalau mau taruh king size masih cukup, termasuk lemari. Dan di sini untuk TV ya. Jadi sudah ada untuk antenanya, untuk listriknya TV. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada listrik untuk kanan kiri. Jadi untuk nakas sebutannya ya, meja kecil sebelahnya ranjang. Sudah ada kanan kiri. Nanti mungkin di sini lemarinya. Oke. Dan di lantai 2 ada kamar mandinya di sini. Ini ada wastafelnya untuk sikat gigi dan lain sebagainya. Dan kamar mandinya di sini. Ini juga cakep nih guys. Kamar mandinya juga nyaman, enak, sudah ada dividernya, terpisah antara sini sama sini, jadi lumayan jelas ya. Udah kering dan ini rata-rata pakai Toto. Ini Toto, lumayan bagus. Untuk pintunya sendiri dia kamar mandi pakai kaca dan aluminium. Jadi yang pasti anti air, anti rayap. Kalau untuk kamarnya sendiri, ini dia pakai pintu kayu solid teman-teman. Jadi keras banget ya. Dipukul itu nggak kerasa kopong sama sekali. Jadi dia itu ya kualitasnya bagus lah. Ini kamar ketiga di rumah ini. Ukurannya mungkin 3x3 ya. Jadi dia ukurannya lumayan gede, lumayan oke. Menghadap ke area selatan. Jadi jendelanya banyak. Kalau yang area barat, jendelanya nggak terlalu banyak ya. Ya, mengantisipasi panas dan lain sebagainya. Dan ini kamar utamanya. Nah, kamar utama juga menghadap ke selatan, ke area carport yang 2 mobil tadi. Gede, ukurannya mungkin 3,5 ya, 3,5 kali 4 atau sedikit lebih besar, soalnya ada kamar mandinya juga. Nah, kamar mandinya juga bagus penataannya. Hotel suka dividernya ini, ada pintunya segala, jadi nggak perlu nambah-nambah lagi. Toto, semua sinetringnya Toto. Lantainya juga cakep banget pemilihannya, jadi warnanya mainnya abu-abu, hitam, putih, monokrom ya rumah ini ya. Dan ini full sampai atas ceiling. Terus di sini ada bak kontrol juga. Nanti kalau mau. Pintunya juga sama. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita balik ke area ruang keluarga di lantai 2. Hotel mau mention juga sudah disediain untuk AC, saluran AC. Jadi memang sudah dipikirin untuk area di sini itu bisa buat keluarga ngumpul ya. Jadi keluarga bakal lebih suka ngumpul di lantai 2 gitu ya. Jadi rada terpisah sama lantai 1. Biasanya kalau di 1 ada tamu atau buat kantor di lantai 1, itu juga lantai 2 ini bisa buat ruang keluarga terpisah. Dan hotel mau nunjukin sedikit di lantai 2, lantai 3-nya. Ini ada lantai 3-nya, tapi lebih ke arah buat jemur atau buat perbaikan aja sih. Yuk kita naik sebentar ya.
Oke, kita sampai di lantai 3-nya. Ya, jadi di lantai 3-nya ini tempatnya untuk tandon air. Ya, terus nanti pompa airnya, ada stop krannya gitu ya. Jadi ini untuk perbaikan sih. Jadi kalau misalnya genteng-gentengnya ada perlu untuk diperbaiki, bisa ke area sini. Untuk AC outdoor, ini tempatnya juga sudah disediain di sini ya. Jadi ya rumah ini sudah dipikirin dengan cukup matang lah penataannya sampai aksesnya ke lantai 3-nya gitu ya. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Dan yang kepingin survei segera kontak Agniel, link ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Agniel @rumahdisurvey_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Agniel. Ciao.